Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari anggota kelompok ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Muhammad Ihsan Prakoso, NIM 1419 10 10 10 01. Saya Ilham Budi Erawan, NIM 1419 10 10 10 60, dan teman saya ini nama saya Saiful Ma'arif, NIM 1419 10 10 10 67. kami Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Microsoft Access sebagai database. Untuk yang pertama yaitu tentang Microsoft Access. Microsoft Access adalah aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola basis data atau lebih dikenal dengan database. Sementara database itu sendiri adalah kumpulan arsip data bentuk tabel yang saling berkaitan untuk menghasilkan informasi. Data yang digunakan sebagai masukan yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Dan berikutnya yaitu fungsi Microsoft Access. Salah satunya yaitu yang pertama untuk membuat program aplikasi persediaan barang. Yang kedua untuk membuat program aplikasi gaji pegawai. Yang ketiga untuk membuat program aplikasi kehadiran. Yang keempat untuk membuat program aplikasi rekap data nilai beserta yang lainnya. langsung saja Oke, baiklah. Ini adalah contoh database yang sudah kami buat. Kita bisa mengisi nama, NIM, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat seperti absen, seolah-olah aplikasi ini memiliki data absensi seperti hadir, tidak hadir. Lalu kita bisa membuat icon-icon seperti di bawah ini untuk save, print, hapus, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengisi data-data seperti ini, setiap orang pasti akan mengisi ini. Data ini ketika di save akan masuk ke daftar hadir, sehingga ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui siapa yang hadir. Ini juga sangat membantu kita. Cara membuat ini adalah dengan menggunakan, kita lakukan dengan file new link database. Kita ganti nama database 5 ini dengan kita contoh data angkatan mesin 14. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Kita simpan di sini. Oke. Lalu kita create foldernya. Nah, akan muncul tampilan seperti gambar di sini. Untuk membuat desainnya seperti yang tadi, kita butuh view, desain viewer. Kita ganti nama tabelnya itu contoh daftar kehadiran. Lalu kita klik OK. Kita tidak akan bisa mengisi yang di dalam sini jika kunci ini masih aktif. Kita matikan sebelum. Kita bisa isi di sini nama, NIM,
lahir. Oh maaf, kelahiran. Tanggal lahir, alamat, nomor HP, kehadiran, dan yang terakhir tanggal masuk. Nah, kita jelaskan seperti ini. Kita dapat mengedit data tipe dari nama yang sebelah kiri ini. Kita gunakan saja teks. Di sini di dalam tipe ini ada beberapa tipe. Ada teks, memo, number untuk nomor, teks untuk kalimat, memo ya untuk seperti itu, data time, yes or no, dan lain sebagainya. Kita pilih teks. Di name sendiri sebenarnya kita bisa mengisi dengan number, namun di number ini kita hanya bisa mengisi 10 digit saja, karena di angkatan mesin ini nomor NIM kita memiliki jumlah yang lebih dari 10, sehingga akan terjadi error. Maka kita ganti dengan teks saja. Tanggal lahir, lahiran teks, tanggal lahir, date and time, alamat teks, nomor HP teks juga, kehadiran ini, kehadiran kan ada bisa yes or no. Kita pakai yes or no untuk menentukan pilihan. Izin juga iya, kita gunakan yes or no karena itu adalah pilihan. Alpha juga sebuah pilihan, jadi kita gunakan yes or no. Tanggal masuk kita ganti dengan data type. Lalu data ini kita simpan. Setelah data ini disimpan, kita create data ini menjadi sebuah aplikasi yang lebih rada menarik dengan cara klik create from wizard. Semua menu-menu yang ada di file name yang ada di sini, jika ingin dimasukkan satu persatu atau di selection, kita bisa memilih ini seperti ini. Namun jika kita membutuhkannya semua, kita masukkan semuanya. Lah, itu fungsinya tombol 2 ini. Ini untuk mengembalikan satu persatu. Ini mengembalikan satu persatu ke link yang ini agar tidak ditampilkan. Ini untuk semuanya. Kita akan memasukkan ini lagi. Kita bisa masukkan ini. Ya, kita lanjutkan dengan next. Kita akan melihat bedanya semua seperti kolumnar, tabular, datasheet, justified. Untuk justified adalah seperti gambar ini. Kita akan menggunakan kolumnar. Next. Open of viewer enter information, ini kalau kita tidak ingin mengeditnya kembali. Jika kita ingin mengedit dari data-data yang sebelumnya, kita akan pilih modif to from design, lalu klik finish. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya akan melanjutkan dari teman saya Ilham tadi. Untuk yang sudah dijelaskan oleh saudara Ilham tadi, dalam program Microsoft Access
ini kita dapat memunculkan database seperti yang kita lihat pada layar ini. Setelah itu, dalam database ini kita bisa menampilkan pada menu view ini. Oh, terjadi kesalahan. Apabila kita terjadi kesalahan seperti ini, cara menanggulanginya adalah kita klik OK. Kemudian untuk tabel daftar hadir ini kita save, kemudian kita close. Setelah itu kita buka kembali dan hasilnya seperti ini. Ini bisa kita ketik nama mahasiswa, namun untuk menampilkan data baru itu belum bisa. Maka untuk itu kita harus menggunakan tombol button. Kita kembali ke view, tombol view, kita klik desain view. Sebelumnya, agar terlihat menarik, kita edit terlebih dahulu untuk bagian ini. Ini kita edit. Ini juga kita edit. Tarik ke bawah. Agar terlihat menarik. Agak panjangkan. Ini kelahiran panjang. NIM. Setelah ini kelihatan menarik, kita menggunakan tombol button untuk menjalankan aplikasi database ini. Di bagian ini terdapat tombol-tombol icon yang masing-masing berguna atau memiliki kegunaan masing-masing. Ini tombol button, kita klik, kita taruh di sini. Untuk tombol button ini kita menginginkan untuk butuh previous record. Kita klik next. Nah, untuk tombol ini kita bisa menggunakan caption ini, kita bisa ketik kembali atau kita bisa menggunakan picture. Terserah apa yang kita inginkan nanti. Kita klik next, kemudian klik finish. Jadilah tombol button ini. Kemudian untuk selanjutnya kita membutuhkan tombol button lagi. Untuk operasi tombol button ini kita menginginkan untuk new record. Kita add new record. Kita klik next. Kemudian klik picture. Ini kita pilih pencil edit. Kemudian next, finish. Setelah itu kita menginginkan tombol button lagi untuk memerintah delete record. Kita next. Ini trace card picture-nya seperti ini. Kita next, kemudian finish. Nah, kita menginginkan tombol button lagi. Ini kegunaannya untuk save record. Next, finish. Kemudian kita menginginkan tombol gunanya untuk print record. Next, kemudian next, finish. Tombol button lagi,
Nah, untuk delete sudah, undo record, undo, finish. Tombol button kembali. Ini untuk go to next record. Nah, next. Oke, finish. Agar terlihat sejajar, kita blok semuanya ini. Kita klik kanan. Kita blok kembali. Klik kanan. Maaf. Alignment-nya kita pilih top. Nah, semuanya akan terlihat sejajar. Kita edit di sini biar kelihatan menarik. Sini. Setelah ini selesai, kita bisa menampilkan hasilnya bagaimana. Kita klik tombol view ini. Nah, kita bisa lihat tombol button ini terletak di sini. Sini. Kemudian untuk mengeditnya kembali, kita design view. Nah, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Tinggal kita bagaimana mengisi nama-nama mahasiswa di Teknik Mesin Universitas Jember. Sebelumnya, untuk tema ini kita namai dengan data mahasiswa Teknik Mesin 2014 Universitas ya, kelihatan di tengah. Kita kontrol E, tarik di sini, kita tarik. Lihat. Jadi untuk database data mahasiswa Teknik Mesin 2014 Universitas Jember. Kemudian kita menginginkan mencoba untuk memasukkan nama dari mahasiswa di Teknik Mesin Universitas Jember. So 14, 19, 10, 10, 10, 01 kelahiran Kediri, tanggal lahir 13 10 alamatnya di Jember, Jalan Kalimantan, Jalan Berantas 1 mau 8. Nomor HP-nya 085 745 377 886. Ini untuk absensi. Kita bisa klik hadir, izin, atau alfa. Kita pilih salah satu. Untuk tanggal masuknya kita pilih yang today. Kita pilih yang today. Kemudian kita simpan ini. Tombol button ini yaitu adalah save record, berfungsi untuk menyimpan database mahasiswa yang bersangkutan. Save record. Ini sudah tersave. Kemudian kita menginginkan untuk memasukkan nama mahasiswa atau data mahasiswa baru. Kita klik ini, tombol ini, refresh record atau next record. Nah, misal namanya Saiful Ma'arif, kelahiran Ngawi.
lahir 3 Maret misal 1995. Alamat di Jember, Jalan Kalimantan. Nomor 10. Nomor HP kita terserah, contoh saja 7 dia tidak hadir atau izin, tanggal masuknya berapa, UD hari ini. Setelah itu kita simpan, save record. Untuk melihat database yang telah kita simpan, kita bisa klik ini, daftar kehadiran. Nah, muncul database ini. Kita perpanjang biar kelihatan. Ini adalah keterangan. Oh, ini ternyata terjadi kesalahan. Kita bisa mengubahnya di sini. Nah, terjadi kesalahan. Ini seharusnya adalah NIM 14 19 10 10 67. Ini namanya Saiful Ma'arif. Kita save kembali yang terakhir. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saiful Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu saudara Ihsan mengenai fungsi dari tombol-tombol atau button-button yang ditampilkan pada Microsoft Access pada tutorial sebelumnya. Di sini telah dibuatkan mengenai tombol-tombolnya, yaitu salah satunya tombol kembali atau previous, terus add DD record, terus delete record, save record, print record, undo record, dan kemudian next record. Dimana tadi dijelaskan pada tutorial sebelumnya, yaitu mengenai fungsi dari save record dan next record. Sekarang kita adapun kegunaan dari tombol kembali adalah untuk melihat record sebelumnya. Nah, di sini ada data-data dari data sebelumnya. Itu adalah fungsi dari melihat, fungsi tombol ini adalah berfungsi untuk melihat record yang sebelumnya. Terus next record untuk melihat sebelum, terus seterusnya. Di sini juga ada delete record. Kegunaannya adalah untuk menghapus daripada record sebelumnya. Di sini telah ditampilkan contoh dari delete record tadi. Terus di sini ada add record. Ini adalah untuk menambahkan record lagi. Contohnya adalah kita NIM 14 kelahiran Baru. masuk load, kemudian di save record, dan kemudian di next record. Kita lihat pada daftar kehadiran.
Di sini belum tertampil dari data record yang dimasukkan tadi. Adapun untuk mengeluarkan record yang sebelumnya dimasukkan adalah dengan cara berikut: close, terus kemudian daftar kehadiran ini diklik. Nah, di sini sudah ada record yang dimasukkan sebelumnya. Kita coba untuk tes hapus. Di sini pun juga tertulis deleted. Terus selanjutnya adalah menu dari button dari print. Ini adalah untuk mengeprint daripada daftar kehadiran tadi, yaitu tabelnya. Karena di sini belum tersambung printer, jadi batal untuk dicetak. Di sini pun juga terdapat tombol dari undo record. Oh, sayang sekali belum ada data untuk dapat direcord di undo. Setelah kita selesai memasukkan data melalui Microsoft Access ini, kita dapat mengekspor data ini ke Microsoft Excel. Mengapa? Karena pada Microsoft Excel itu lebih dapat untuk dikembangkan lagi, seperti pembuatan diberi grafik, ditambahkan chart dan yang lain-lain. Intinya bisa dimanipulasi lagi datanya. Adapun caranya untuk mengekspor ke Microsoft Excel adalah dengan cara mengklik menu external data, kemudian export to Excel spreadsheet, centang pada export data. Oke. File disimpan dengan nama file daftar kehadiran. Terus kita close, cari datanya. Berikut adalah hasil ekspor dari Microsoft Access kepada Microsoft Excel. Di sini kita dapat mengedit sesuka hati. Oke, sekian tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video tentang database. Komputer database adalah program yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengatur, dan untuk memanipulasi data. Istilah-istilah yang terdapat dalam database sendiri dibagi atas spreadsheet Excel, dan seperti ini tampilannya. Ini adalah Excel. Kemudian ada database Access. Ini jika database-nya berformat Access. Ada Relationships Access, di mana ini terhubung atas kode-kode kata kunci name. Next. Ini adalah aturan control data. Di sini adalah kata kuncinya name.
dengan data tipenya teks, ada nama, tempat lahir, dan tanggal lahir sesuai dengan data tipenya sendiri-sendiri. Ada di sini ada teks, data theme, mungkin di sini ada juga numbering dan lain sebagainya. Istilah-istilah dalam database ini adalah tampilan yang akan kamu jumpai di dalam database. Ada report dan sebagainya. Bagian-bagian akses database. Istilah-istilah dalam database. Bagian-bagian akses, ada tabel itu untuk menyimpan data, queries untuk mengatur data, from untuk menampilkan data, report untuk mencetak data, dan cross. Maaf, di sini saya kurang mengerti tentang macros dan modus karena saya masih pemula. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan dari tabel. Di sini kita dapat mengisi bagian-bagian seperti nama, name, tempat lahir, tanggal lahir, atau apapun kita bisa mengisi di sini sebagai landasan pertama kita melakukan database. Dia ada queries seperti yang dijelaskan barusan. Ini adalah form, tampilan report yang sesuai dengan kata kunci yang barusan. Di database sendiri kita bisa melihat di sini ada control windows. Di sini ada menu, ya seperti yang kita sudah tahu, ada close, minimize, dan sebagainya. Dan di sini ada menu-menu seperti home, create, external, database tool, design. Dan yang itu adalah bagian dari tombol ribbon yang terdiri ya di sini seperti file, home, create, external data, database, dan lain sebagainya. Ini adalah tombol navigasi, di mana kita akan mengaturnya, memindah-mindahnya sebagai supir, atau tempat kita akan mengatur berpindah-pindah untuk menavigasi. Di sini juga ada navigator plane, panel, kemudian object pane. Kita meletakkan semua objek-objek seperti pengaturan, mau mulai mengetik-ketik atau mengatur, mengubah, atau lain sebagainya dapat kita lakukan di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tutorial mengenai Microsoft Access, yaitu mengenai query. Sebelumnya telah dijelaskan pada tutorial sebelumnya mengenai bagian-bagian akses yang termasuk di dalamnya yaitu query, berfungsi untuk mengatur data. Baik, langsung saja buka Microsoft Access. Di sini ada menu create, di mana terdapat submenu mengenai query wizard dan query design, yaitu untuk membuat query tersebut. Langsung saja klik pada query design. Di sini ditampilkan mengenai tabel yang terdapat pada data-data sebelumnya, yaitu T domisili, T kelompok, dan T nama. Yang bisa dimasukkan dalam query yaitu hanya pada tabel dan query itu sendiri. Untuk form dan report tidak bisa dimasukkan ke dalam query. Langsung saja kita blok semuanya. Untuk menghubungkan 3 tabel di sini, add, terus kita close. Nah, di sini sudah tertampilkan mengenai 3 tabel tadi, yaitu tabel domisili, tabel kelompok, dan tabel nama, dan sekaligus sudah terdapat relationship yaitu name sebagai data kuncinya. Nah, di sini langsung saja query, yaitu menampilkan data yang berada pada
tabel ini, yaitu name itu siapa saja bisa dimasukkan langsung. Adapun cara memasukkannya dengan cara yang pertama yaitu mendrag ke field ini. Terus pilihan yang kedua yaitu memilih secara manual ke kelompok seumpama nama. Terus yang cara ketiga yaitu untuk memasukkan ke field, yaitu double klik pada bagian yang kita inginkan. Contoh yaitu tempat lahir, terus tanggal lahir, terus kelompok. Nah, di sini sudah terdapat field yang berisi sub-sub yang berada pada tabel domisili, kelompok, dan tabel nama. Untuk menjalankan query yaitu kita klik run ini. Nah, langsung di sini sudah terdapat query-nya, yaitu ini mencakup data yang berada pada T domisili, T kelompok, dan tabel nama. Di sini kita dapat menfilter, mengurutkan apabila dari name kecil ke yang besar, yaitu dari ini, terus dari name besar ke yang kecil, dan seterusnya. Kita juga dapat di sini ditampilkan yaitu mengenai kelompok proaksi. Di sini apabila kita ingin melihat yang ditampilkan yaitu hanya kelompok mur, di sini dapat kita beri perintah yaitu di bagian desain. Di tabel kelompok ini terdapat kriteria. Kriteria ini menunjukkan untuk data yang hanya dapat ditampilkan pada query. Kita beri tanda petik, kita beri seumpama nama kelompok mur yang ditampilkan. Maaf, mur. Terus kita coba run. Oh, maaf, salah ternyata, tulisannya mar. Kita run. Nah, di sini sudah terdapat hanya yang ditampilkan yaitu kelompok mur saja. Terus untuk menghapusnya, untuk menampilkan semuanya, nah, sini sudah bisa. Sortir kelompok. Bila kita juga bisa menunjukkan nama-nama asal tempat lahir bagi mahasiswa. Di sini kita langsung ke desain. Di tempat lahir kita beri kriteria, contohnya Jember, untuk menampilkan hanya mahasiswa yang lahir di Jember saja. Nah, ini terdapat nama-namanya. Nah, itulah fungsi dari kriteria. Di sini juga ada sort, yaitu untuk mensortir. Nah, ascending dari atas ke bawah dan descending dari bawah ke atas. Ini sama seperti sortir yang tadi, yang ini. Sudah. Kita simpan apabila kita sudah selesai untuk membuat query-nya. Kita save. Sini kita seumpama diberi nama query data diri. Oke. Mungkin cukup sekian tutorial mengenai query di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang report database. Database yaitu report. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Arif. Ini adalah salah satu contoh dari yang namanya query, fungsi dari query. Apabila kita menginginkan lebih mengenai selain kelompok roda gigi, kita bisa mengeditnya di home, kemudian di view, kemudian di design view. Nah, ini adalah kita menginginkan ini kita pakai non, biar tempat lahirnya aja bukan Banyuwangi saja yang ditampilkan, namun semuanya. Nah, kita menginginkan kelompok piston itu anggotanya siapa saja. Kemudian kita menginginkan nomor handphonenya berapa, kita taruh sini. Kemudian kita run, muncul ini. Ini adalah nama anggota kelompok dari kelompok piston. Kemudian kita menginginkan untuk kita urutkan sesuai dengan abjad nama dari yang kecil sampai ke besar. Ini udah urut. Atau NIM-nya bisa juga. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang yaitu apa saja report, kegunaan report. Untuk ini adalah kita membuat basic report dari data ini, kemudian dari data query atau tabel untuk dapat kita print out nantinya. Dan untuk masing-masing fungsinya kita akan coba satu persatu. Pertama ini saya akan menggunakan contoh ini report. Ini harus saya save dulu hasil dari query-nya tadi. Kita save yes. Nah, ini adalah hasil report yang telah kita lakukan. Untuk nantinya kita akan cetak ini jumlahnya ada 29 anak untuk kelompok piston. Setelah itu kita bisa menggunakan tombol-tombol ini sesuai dengan keinginan kita. Ini kita coba design view. Nah, design view ini seumpama report dari data piston. Jadi ini adalah kelompok piston. Seumpama kita mau menginginkan lagi, kita klik query. Ini kita save dulu. Save data kelompok pakai K gitu, piston. Oke. Setelah itu kita kembali ke query tadi. Kemudian kita menginginkan untuk data yang lainnya, yaitu kelompok roda gigi seumpamanya. Nah, ini kita ganti roda gigi. Nomor handphonenya juga. Kemudian kita run. Terjadi kesalahan. Ini muncul dari nama daftar nama mahasiswa yang masuk dalam kelompok roda gigi. Kemudian kita menginginkan lagi untuk report, tapi kita menggunakan report yang berbeda. Contohnya ini report wizard. Kita save dulu hasil dari query-nya tadi, kita save. Kemudian kita ingin menampilkan semuanya. Kita pilih ini untuk menampilkan semua. Yang sebelah kiri ini kita pindah ke kanan. Kita klik ini, kita next. Kemudian ini adalah
kegunaannya yaitu apabila kita ingin short recordnya nanti berupa file atau apa ya namanya, tombol seperti itu. Kita next, non aja dah, next, kita pilih kolumnar, next. Ini terserah apa, tadi kan roda gigi, data dari roda gigi. Kita finish. Nah, nanti muncul seperti ini. Setelah itu bisa kita print out. Kita print, kalau mau kita print ya print. Kemudian ukurannya pakai kertas apa itu tergantung kita. Kalau sudah, kita close. Ini adalah untuk mengedit. Ini namanya design view. Design view munculnya seperti ini, kita edit. Kalau ini tadi adalah grup dari liston. Ini kegunaan dari ini beda. Ini nanti menampilkan seperti ini. Kalau report wizard akan menampilkan seperti ini. Gitu. Kemudian kita menginginkan lagi untuk kegunaan dari label design, label dari report. Nah, dari queries tadi kan label, klik label. Nah, ini kegunaannya menginginkan label mana yang kita inginkan. Kita pilih seumpama saya inginkan yang atas, kita next. Kemudian fontnya kita pilih apa, terserah kita. Berikan Arial, font size nya apa, berapa ukurannya. Ini normal, font big itu lebarnya, atau kalau like itu seperti ini, normal seperti ini. Next. Kemudian yang mau kita tampilkan itu apa saja, sama nih Barning, enter, nama Barnawa, apalagi nama NIM, kelompok, nomor handphone, salah, nama, enter, dia kelompok, dia nomor handphone, dia minta next. Ini apabila kita menginginkan sort by. Nah, ini muncul ini jumlahnya banyak, beda-beda. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita bisa ulangi lagi, terserah kita mau ngedit. Yang terpenting itu terdapat di queriesnya. Kita mau apakan queriesnya, terdapat di sini. Nah, ini relationship-nya ini. Maksudnya garis-garis ini kan sudah dijelaskan dari teman saya tadi, yaitu NIM ini sama dengan NIM dari tabel kelompok. Nih, jadi tabel domisili terdapat kata kuncinya key-nya adalah NIM, itu sama dengan key NIM di tabel kelompok. Sama halnya dengan key NIM di tabel nama. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.